Kita semua tahu bahwa ada 7 hari dalam seminggu, dan bagiku, hari Minggu adalah hari favoritku. Ini adalah hari yang kutunggu-tunggu setelah 1 minggu yang penuh dengan rutinitas dan tanggung jawab. Aku selalu mempersiapkan baju dan sepatu terbaikku. Rambutku sengaja kutata lebih rapi. Di hari Minggu juga, aku selalu beberapa waktu lebih lama di depan cermin dibandingkan hari-hari yang lain. Setiap kali aku tiba di halaman gereja, setelah melalui beberapa gerobak kaki 5 langgananku, aku selalu disambut senyuman dan jabatan yang hangat. Sambil mengobrol dengan jemaat yang lain, aku ingat ada bunyi alat musik dari dalam gereja dan bau asap sate yang sedang dibakar di depan gereja. Persis sesaat sebelum ibadah dimulai, aku menapaki tangga sebelah kanan satu persatu. Ada sukacita yang besar karena aku tahu aku datang ke rumah Tuhan. Kembali aku disambut dengan sapaan hangat dari para penyambut jemaat, juga jabatan dari Bapak Gembala yang mungkin tidak lagi erat karena usianya yang sudah senior. Tapi aku tahu, itu tidak mengurangi perhatiannya kepadaku dan keluargaku. Sesekali aku dengar candaannya sesaat sebelum masuk ruang ibadah. Lalu ku menuju tempat duduk favoritku. Kursi kayu tua berwarna coklat yang nyaman untuk kududuki selama ibadah. Tempat ini sudah sejak dulu kutempati. Aku hampir tidak pernah pindah, karena menurutku, dari kursi ini aku bisa mendapatkan pemandangan terbaik ke arah panggung. Persis sebelum aku duduk, aku menyapa terlebih dulu jemaat yang ada di sekeliling tempat dudukku, yang ada di tempat duduk favorit mereka. Sebelum ibadah, aku mengawali dengan doa pribadiku kepada Tuhan. Ibadah dimulai. Pujian dinaikkan. Pemimpin pujian ditemani dengan 4 singer di belakangnya dan 5 pemain musik mengiringi di sampingnya. Aku sangat semangat memuji Tuhan. Firman Tuhan diberitakan. Sangat indah beribadah di gedung gereja. Setelah pengumuman ditayangkan dan persembahan diedarkan, aku mengangkat tanganku sebagai tanda aku menerima berkat Tuhan yang diucapkan oleh Bapak Gembala lewat doa berkat. Nyanyian syukur dinaikkan. Ibadah pun selesai. Aku sangat diberkati setiap mengikuti ibadah seperti ini. Kini semua berubah. Tatanan ibadah yang biasa kuikuti di gereja menjadi betul-betul berbeda. Semua menjadi lebih singkat. Gereja yang kukenal penuh dengan senyum yang hangat, kini senyum itu tersembunyi di balik masker. Sapaan dilakukan tanpa berjabat tangan. Seperti kebanyakan jemaat lain, aku lebih banyak mengikuti ibadah di rumah bersama keluargaku. Kini aku bertanya-tanya, apakah Tuhan hadir bersamaku saat aku ibadah di rumahku, di depan layar kaca? Bagaimana seharusnya aku bersikap saat sedang beribadah? Apakah aku sudah memberikan yang terbaik? Mempersembahkan yang terbaik? Atau aku mengeluhkan semuanya, seolah Tuhan tidak hadir di ibadah rumah? Apakah aku hanya mengikuti ibadah dengan khusyuk di gereja? Apakah aku bersikap sembarangan saat ibadah? Apakah esensi dari ibadah itu sendiri? Atau aku terjebak dalam legalitas dan rutinitas secara ibadah agamawi? Tuhan, berikan aku hikmat-Mu untuk boleh mengerti apa yang Engkau mau lewat semua ini. Perubahan ini terasa tidak enak bagiku. Tapi aku percaya, Engkau tidak terbatas hanya di dalam gedung gereja.
Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mungkin dalam hitungan jam, menit kita akan tinggalkan tahun ini, tahun 2020, dengan berbagai pergumulan yang sudah kita harus lewati bersama. Dan kita tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah bayangkan untuk tahun yang baru lagi, 2021. Tapi ini yang kita butuhkan, tenang bersama dengan Tuhan. Percaya, badai apapun lagi yang harus diperhadapkan buat kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Mari nikmati bersama lewat pujian ini. Setiap kita yang mungkin mengikuti ibadah bersama di akhir tahun ini, buka hati dan beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja bersama-sama, katakan dengan iman, tenanglah hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kami akan selalu tenang bersama-Mu Tuhan, karena kami yakin kami tidak akan pernah sendiri. Kami akan selalu bersama-Mu Tuhan. Kami percaya di saat badai Engkau ada bersama kami. Ini yang memberi kami ketenangan. Terima kasih. Oh yeah. Di saat
penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami datang kembali bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan di dalam kebaktian akhir tahun ini Tuhan. Engkau yang telah memelihara kami sampai pada saat ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Selama tahun 2020 yang penuh dengan gelora, yang penuh dengan badai ini Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena perlindungan-Mu Tuhan, dan karena pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sampai di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami akan mengadakan ibadah yang terakhir di tahun 2020 ini Tuhan, Engkau mengurapi semua yang terlibat, baik yang membawakan pujian, pemain musik, singer, song leader, dan pembawa firman Tuhan juga, supaya kami semua boleh mendapat berkat daripada-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan sukacita, supaya kami boleh bersukacita dan bersyukur kepadamu di dalam acara akhir tahun ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri masing-masing, supaya kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh acara mulai dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Awal Agustus 2020, anak perempuan saya yang kerja di Depok telepon pengen kembali ke Bandung. Wah, saya sangat setuju, karena di tengah pandemi ini lebih baik berkumpul dengan keluarga di Bandung meskipun gak bisa serumah, karena gak ada kamar kosong di rumah kos tempat saya dan anak laki-laki saya tinggal. Pertengahan Agustus, anak saya cuti beberapa hari dan pulang ke Bandung. Kami berdua menyempatkan mencari tempat kos-kosan. Akhirnya kami dapat satu kosan yang dirasa sudah cocok untuk ditempati. Saya hanya tinggal transfer DP dan anak saya bisa langsung masuk. Tetapi dalam hati kecil saya berkata, Tuhan, kalau boleh, saya ingin sekali berkumpul lagi dengan anak-anak dalam satu rumah. Itu kerinduan saya. Penyertaan Tuhan memang sempurna. Ia memimpin langkah saya setiap waktu. Senin pagi dalam perjalanan menuju kantor, saya bertemu dengan salah satu anggota jemaat gereja kita. Dan sesampainya di kantor, entah kenapa saya jadi terpikir dan diberikan semangat untuk mencari info tentang rumah kontrakan. Setelah dapat beberapa lokasi, saya buat janji untuk melihat di 2 tempat sepulang kerja nantinya. Tapi Senin siang itu saya tersadar, kok saya berani sekali cari kontrakan rumah, sementara saya nggak punya barang-barang. Jika saya ngontrak, rumah akan kosong. Saya hanya punya kasur busa single, itu saja. Sedangkan untuk mengisi rumah dengan barang-barang, saya nggak punya uang. Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Lalu ada suara di hati yang menyuruh saya untuk menghubungi jemaat yang tadi pagi ketemu saat mau ke kantor. Saya bertanya-tanya tentang rumah kontrakan dan akhirnya dia bersedia mengantar saya sore sepulang kerja untuk melihat lokasi kontrakan. Sore itu setelah ketemu dengan pemilik rumah dan sudah melihat kondisi rumah, kami bercakap-cakap. Ternyata pemilik rumah memutuskan pulang ke kampung halamannya di Jawa. Karena di tengah pandemi seperti ini, mereka memutuskan untuk yang lebih pasti. Namun mereka bingung. Jika rumah akan dikontrakkan, biasanya rumah harus dikosongkan.
Tapi bagaimana dengan perabotan rumah mereka yang begitu banyak? Tidak mungkin untuk dibawa ke Jawa. Di dalam hati saya bilang, Tuhan, inikah yang Engkau sediakan bagi kami? Rumah mungil 3 lantai, dilengkapi dengan mesin cuci, spring bed besar, lemari pakaian, sofa. Ini sungguh di luar dugaan. Sesuatu yang mustahil. Dan pemilik rumah mengizinkan kami untuk memakai perabotannya di rumah tanpa biaya sewa tambahan sedikit pun. Wah, Engkau hebat Tuhan. Sungguh luar biasa. Ternyata Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Meski buat saya dan keluarga, kepindahan ini sangat amat mendadak. Karena memang tidak ada rencana pindah secepat ini. Kami bersyukur Tuhan memang sempurna dalam rencananya. Dia menyediakan satu rumah pula beserta isinya. Dalam hitungan hari, saya dan anak-anak membereskan semua barang-barang. Dan akhirnya keluarga kami dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan sungguh menyediakan apa yang kita perlukan, melebihi apa yang saya pikirkan dan saya doakan. Tidak terbayang jika Tuhan tidak menyertai langkah saya. Sungguh nyata sekali perbuatan tangannya yang hebat di masa pandemi ini. Mujizat khusus diberikan untuk keluarga kami. Haleluya. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami percaya Tuhan, tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan pernah berani melangkah. Tapi semakin meyakinkan buat kami semua bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendiri. Janji-Mu akan selalu bersama dengan kami, menyertai kami. Kami yakin masuki tahun yang baru ada bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau
Pada tanggal 2 April saya mengalami pendarahan yang dahsyat. Dari hasil pemeriksaan, hasil USG menunjukkan bahwa di rahim saya ada miom. Beberapa minggu kemudian saya cek lagi ke dokter yang berbeda dan terdapat kista sebesar 7,5 cm dan miom sebesar 4 cm. Dokter menyarankan saya untuk dipasmir di minggu berikutnya. Ketika akad pasmir, pendarahan terjadi lagi sehingga harus dicek kembali dan dokter menyarankan untuk dirujuk ke dokter yang lebih ahli. Kemudian saya dibiopsi. 10 hari kemudian hasil biopsi keluar, saya dinyatakan terkena kanker serviks. Sejenak saya tertegun. Dalam hati saya protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Padahal saya sudah rajin berdoa dan rajin beribadah. Tetapi saya tersadar, jika semua ini terjadi terhadap saya, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan dan akan menyertai saya dalam segala sesuatunya. Dari awal saya sakit, saya merasakan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, yang tak henti-hentinya mengalir. Dan Tuhan telah memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Jika orang lain harus menunggu antrian yang lama untuk mendapatkan pengobatan, karena saya memakai BPJS, tapi saya dalam waktu 10 hari mendapatkan panggilan dari rumah sakit untuk menjalani radiasi dan kemoterapi. Sedangkan orang lain harus menunggu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Itu semua Tuhan permudah. Dan Tuhan tolong ketika kemo yang keempat, HB, leukosit, dan trombosit saya rendah. Dokter yang menangani kemo akhirnya memberhentikan kemo karena kemungkinan kanker sudah menyebar menurut dia. Ketika mendengar itu, saya merasa takut. Saya terus katakan dalam nama Yesus, jangan sampai hal itu terjadi terhadap saya. Dan kemudian ada rasa tenang dan damai di hati saya. Suami pun merasa gelisah dan takut, tapi saya katakan, gak usah takut, percaya dan serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Saya harus menjalani 25 kali radiasi dan 6 kali kemo. Karena kemonya diberhentikan, jadi saya cuma 3 kali. Dalam setiap proses kemo, saya harus dirawat 1-2 hari karena HB saya yang rendah dan harus mendapatkan donor darah. Puji Tuhan, setiap saya memerlukan donor, Tuhan sediakan rekan-rekan seiman yang telah membantu saya untuk menyediakan darah itu. Dokter yang menangani radiasi bilang setelah itu, dokter yang menangani radiasi suruh rehat dulu 2 minggu, nanti dilanjut dengan brachytherapy, yaitu sinar dalam. Keajaiban terjadi lagi pada 2 hari sebelum di sinar dalam. Ketika ke toilet, dari vagina saya keluar sebesar 3 ruas jari. Entah apa itu, saya tidak berani mengotak-ngatik, dan ternyata itu tumornya yang keluar. Lalu dilakukan operasi untuk membersihkan dan membuang tumornya. Saya menjalani operasi selama 45 menit. Saya di sinar dalam selama 2 jam. Dan proses itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore karena harus ada operasi dulu. Seharusnya saya boleh langsung pulang kalau HB saya tidak turun. Keajaiban terjadi lagi. Walaupun menurut dokter saya pendarahan sangat banyak waktu dioperasi, tetapi
luar biasa, keajaiban terjadi. HB saya cuma turun sedikit. Keesokan harinya saya boleh pulang. Dokter dan asisten yang menangani saya berkata kepada suami saya, luar biasa, si ibu sangat kuat. Saya katakan, itu kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan Yesus yang berikan kekuatan. Akhirnya saya selesai menjalani semua proses kemoterapi dan radiasi. Dokter bilang hasilnya bagus, tumor besarnya 9 cm sudah dibuang, tinggal sedikit lagi dan sisanya itu akan hilang sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, saya sekarang sudah sembuh. Sedikit demi sedikit saya sudah bisa beraktivitas. Semua yang saya alami ternyata ada rencana Tuhan yang indah. Keluarga saya semakin dipulihkan, anak-anak jadi semakin lebih menyayangi orang tua. Begitupun dengan suami. Saya bersyukur dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Tuhan yang berikan kemenangan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti dan sudah sembuhkan saya. Karena saya yakin dan percaya Yesus menjamin hidup saya. Yesus yang menjamin kesehatan saya dan Yesus yang menjamin seluruh kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin Tuhan. Engkau menjadi benteng hidup kami. Dan kami akan selalu berjalan bersamamu dan semakin meyakinkan kami. Tidak hanya Engkau menyertai kami, tapi Engkau menjadi benteng hidup kami. Tahun 2021 akan menjadi satu keyakinan besar. Kami bersama dengan Tuhan. Amin. Mari angkat pujiannya bersama-sama. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu penopangku. Oh yeah, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau jadi benteng hidup kami Tuhan. Akan selalu berjalan bersamamu. Amin. Mari angkat suara bersama sekali lagi, katakan. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Oh yeah, yeah. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku. Amin. Ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Semakin lebih meneguhkan kami Tuhan. Engkau akan selalu berjalan bersama kami, jadi benteng hidup kami. Amin. Penopang hidupku, panci
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau tumbuhan aku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi kataku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Waktu itu sekitar akhir bulan Maret menuju April di tahun 2020, saya sudah memasuki semester keempat dari studi S2 saya di Jerman. Di Jerman, saya mengambil kuliah jurusan IT. Saya berencana untuk mulai bekerja part-time karena biaya hidup selama saya S2 yang disimpan di rekening bank hanya akan bisa diambil sampai akhir bulan Agustus. Jadi, saya pun harus mulai bekerja supaya ada bantuan dana ataupun juga sebagai alasan untuk tinggal lebih lama jika masa pengerjaan tesis saya melebihi dari 1 semester, yang adalah lebih dari bulan Agustus. Mulai dari awal bulan Maret itu, Jerman sedang memberlakukan lockdown total, bahkan menutup perbatasan sehingga tidak ada yang boleh masuk atau keluar Jerman. Orang-orang pun dilarang untuk keluar rumah kecuali tujuan belanja sehari-hari ataupun ke dokter karena sakit, pokoknya urusan yang esensial. Kantor-kantor pun tentu saja banyak yang diliburkan para pegawainya. Di saat seperti itu pun, saya masih mencoba untuk melamar ke berbagai perusahaan, baik yang ada di dalam Jerman ataupun yang ada di sekitar negara Jerman, seperti contohnya negara Belanda. Hampir semua perusahaan yang saya coba lamar, belum ada yang mau menerima pegawai baru. Saya terus mencoba, sampai di bulan Juni pun masih tidak ada perusahaan yang menerima. Sedangkan di bulan Agustus, izin tinggal saya dan tabungan juga untuk membiayai sehari-hari hampir habis. Tanpa mendapat pekerjaan ataupun tanpa ada penghasilan, ya jelas saya tidak bisa memperpanjang izin tinggal saya dan diharuskan pulang ke Indonesia. Jujur, sebenarnya saya tidak pengen hal ini terjadi, tapi karena kondisi di tengah pandemi begini, apa daya. Kemudian di bulan Mei, sebenarnya Jerman sudah mulai meringankan lockdown. Jadi saya pun bertemu dengan seorang teman. Nah, sambil bercakap-cakap, selewat saya berkata, di tempat kerja suami kamu ada posisi programmer IT nggak? Kalau ada mau dong, lagi cari kerjaan part-time nih. Saya hanya berkata ini sebenarnya sambil bercanda saat itu. Kemudian tanpa diduga-duga, suatu hari di minggu ketiga bulan Juni, saya dikontak teman saya via WhatsApp. Dia bilang dia minta CV saya, dan juga dia bilang bahwa teman suaminya memang sedang mencari posisi programmer yang sesuai dengan CV saya. Yang hebatnya, bukan teman saya yang ingat sebenarnya bahwa saya sedang mencari pekerjaan, tetapi malahan suaminya, yang sebenarnya juga baru membaca CV saya secara sekilas. Dan kebetulan dia ingat akan salah satu bahasa pemrograman yang ditulis di CV saya itu, yang merupakan keahlian saya, dan bahasa pemrograman itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh temannya. Ini, temannya atau sebut saja calon bos saya, malam itu juga tiba-tiba mengontak saya dan menanyakan apakah saya tertarik membantu salah satu proyek yang ada di perusahaannya. Kami pun bercakap-cakap singkat lewat WhatsApp, dan kemudian dilanjutkan di email. Kemudian di email juga kami mengatur jadwal untuk interview. Saya mengira ini masih tahap interview, karena saya kira
teman dari suami teman saya ini adalah seorang HRD di perusahaan itu. Di hari interview, kami pun mengobrol dan dia menanyakan beberapa hal yang memang tipikal ada di interview pekerjaan. Saya semakin yakin kalau dia memang HRD-nya. Tetapi tiba-tiba dia langsung menyodorkan kontrak kerja dan langsung meminta tanda tangan saya. Kalau saya sudah setuju dan oke dengan segala ketentuan yang ditulis di kontrak itu. Setelah saya tanda tangan, saya pun langsung resmi hari itu bekerja di perusahaan tersebut. Jujur, tentu saja saya sangat kaget. Dan setelah beberapa minggu, saya cerita ke teman saya kalau saya sudah diterima di perusahaan tersebut. Teman saya pun mengucapkan selamat, akhirnya diterima bekerja. Hal lain yang membuat saya lebih kaget, ternyata orang yang saya kira HRD tersebut adalah CEO dari perusahaan itu. Buat saya khususnya, saya tahu Tuhan selalu campur tangan dalam hal ini. Semua waktunya Tuhan itu sempurna. Awalnya ketika memasuki bulan Juni, saya memang sudah menetapkan hati, sudah merencanakan untuk pulang habis ke Indonesia. Dan mungkin juga jika tesis saya belum selesai, saya akan mengerjakan tesis saya dari Indonesia. Tapi Tuhan bilang hal yang lain. Dia mau saya untuk stay dulu di sini, dan bahkan dia memberkati saya dengan memberikan saya pekerjaan, bahkan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Saya percaya Tuhan pun akan memelihara saya, dan karena kasih-Nya, Dia selalu menyertai dan menolong saya. Tuhan berkati. 2020 sebentar lagi kita akan tinggalkan. Kita akan masuk di tahun yang baru, melangkah di tahun yang baru. Lewat pujian ini akan mungkin semakin meyakinkan buat kita. Musim bisa berganti, tahun juga akan berganti, tapi ada kasih Tuhan tetap untuk selamanya buat kita. Ada firman Tuhan yang kembali boleh meneguhkan kita tetap untuk selama-lamanya. Mari saya mau mengajak kita semua untuk naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati kami untuk kami mendengar pesan daripada-Mu Tuhan. Suara hati-Mu Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menghitung berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada tahun ini Tuhan, sampai di bulan Desember ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu untuk kami Tuhan. Kami menghitung juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang masih dapat kami jumpai di bulan Desember ini Tuhan. Sungguh adalah anugerah-Mu yang besar untuk kami. Kalau kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, bukalah hati dan telinga kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang terbatas, dan biarlah firman-Mu boleh bekerja dalam hati kami. Kami berdoa kalau ada kuasa kegelapan apapun juga ingin merebut berkat dari kami, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, di manapun juga berada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau kita boleh sampai di bulan Desember ini, di hari yang terakhir di tahun 2020, ini sungguh adalah anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menghitung berkat-berkat yang telah kita alami, kita sungguh bersyukur karena mungkin kita merasa kita tidak bisa melewati tahun ini. Tetapi kalau kita bisa sampai di tahun 2020 akhir ini sungguh adalah perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan semata-mata. Tuhan menyelamatkan kita, dan Tuhan memiliki rencana yang mulia di dalam hidup kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memiliki target yang mulia, dan kita akan diproses oleh Roh Kudus untuk mencapai target kita pada tahun 2021 ini. Apa target kita di tahun 2021 ini? Kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama, kita membuka hati supaya Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita boleh mengerti dan supaya kita boleh memahaminya. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan memiliki rencana di dalam hidup kita, dan rencana yang mulia. Dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tahun 2020 betul-betul kita merasakan betapa beratnya tahun yang kita sudah lewati ini. Ada beberapa kenalan kita mungkin yang tidak bisa melewati tahun 2020 ini. Tapi kalau kita menghitung berkat
yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat kiri dan kanan, saudara-saudara kita yang masih bersama dengan kita bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan Tuhan kepada kita. Ini adalah ujian yang begitu berat untuk bukan saja manusia di seluruh dunia, tetapi juga untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen. Apakah kita dapat bertahan menghadapi ujian ini? Ujian yang mungkin membuat beberapa teman kita mundur dari imannya, atau membuat ada orang yang kecewa dan sebagainya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pada kita iman yang teguh, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Ujian yang berat, yang mungkin seperti orang Israel di padang pasir, 40 tahun mereka mengalami ujian yang berat. Karena mereka memiliki tantangan yang berat juga di kemudian hari. Karena itu Tuhan memberikan ujian yang berat kepada mereka, supaya mereka direndahkan, supaya mereka dapat merendahkan diri, supaya mereka menyadari bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang dikeluarkan oleh Tuhan. Ujian COVID ini, kalau kita bisa lalui 2020, hampir 12 bulan kita lalui. Ini kita hanya bisa lalui dengan anugerah daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan semata-mata. Bulan lalu saya juga mengikuti rapat di Jakarta, dan kebetulan rapatnya di ruang tertutup, dan saya duduk di dekat satu orang, jaraknya hanya mungkin setengah meter atau kurang dari 1 meter. Dan setelah itu makan siang, jadi buka masker semua. Ya, kalau makan kan harus buka masker. Bagaimana kalau makan nggak buka masker? Ya, jadi buka masker. Dia buka masker. Nah, sepanjang rapat itu orangnya itu batuk-batuk terus. Aduh, saya bilang bahaya nih kalau begini. Ya kan, kita udah ahli kan kalau soal batuk-batuk. Jadi saya habis makan, terus cepat-cepat saya pakai masker lagi. Ya. Tapi teman saya itu dia nggak pakai masker karena dia kan pembicaranya, jadi buka masker terus dan sebagainya. Saya duduknya pas samping sini, ya saya di sini, dia di sini, ya. Lalu 4 hari kemudian saya dapat telepon katanya dari peserta yang ikut meeting juga. Pak, bagaimana, sehat? Loh, kenapa? Saya bilang, ada apa? Katanya, ya itu orang yang di samping Bapak sekarang ada di rumah sakit katanya, COVID. Katanya, aduh, saya bilang bagaimana? Katanya, ya. Jadi sekarang bagaimana jadinya? Ya semua dites katanya, semua dites swab, ya tes swab. Aduh, saya baru pertama kali itu di tes swab tuh, ya sakitnya minta ampun sampai menjerit itu ya, sampai mau menjerit. Cuma kan itu maksudnya malu kan kalau udah gede menjerit ya. Jadi kita tahan saja. Tapi itu sakitnya luar biasa ya. Bukannya sakit bagaimana ya? Bukannya seperti ditusuk, tapi ya sakit lah gitu ya. Karena belum pernah di swab. Dan puji Tuhan ya hasil swabnya negatif semua yang ada di situ. Tapi saya pikir itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau dihitung-hitung secara ilmiah ya pasti saya udah kena. Ya, nggak mungkin orang saya di sini dia di sini. Ya orang tinggal begini aja pegangannya gitu ya. Jadi udah tinggal kurang dari 1 meter gitu ya. Orang kalau di dalam internet kan bilang katanya jarak 5 meter saja bisa kena katanya ya. Jarak 3 meter saja bisa kena. Tapi itu adalah perlindungan daripada Tuhan. Kalau kita bisa melewati 2020 ini, itu sungguh adalah perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang sudah kita lewati selama 2020 ini. Ya, baru-baru ada teman saya, ya, setelah berapa bulan baru dia tahu katanya tetangga dia ternyata satu keluarga juga kena. Kaget dia. Loh, ternyata selama ini tetangga saya satu keluarga kena katanya. Ya, tapi akhirnya udah sembuh semua mereka. Tapi kita kan nggak tahu ya apa yang kita lewati selama 2020 ini. Kita tidak tahu apa semua ceritanya. Tetapi kalau Tuhan bisa menolong kita, itu sungguh adalah anugerah daripada Tuhan semata-mata. Dan Tuhan memiliki rencana untuk kita di tahun 2021 ini.
rencana yang mulia, rencana yang ajaib. Yaitu apa? Yang pertama, kita menjadi gereja jemaat idaman Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Sampai kita memiliki kepenuhan Kristus. Kita bertumbuh di dalam iman, bersatu di dalam iman. Kita mendapat pengetahuan yang benar, kedewasaan yang penuh, dan kita memiliki kepenuhan Kristus, the fullness of Christ. Banyak orang Kristen, ya kita juga sama semua orang Kristen, apalagi di kalangan Pentakosta, ya inginnya kepenuhan Roh Kudus. Tanya, wah kalau saya sih kalau bisa dapat kepenuhan Roh Kudus, terus dapat kuasa mengusir setan, misalnya menyembuhkan, berbuat mujizat, menahan hujan dan sebagainya. Tetapi kita lupa, bukan hanya kepenuhan Roh Kudus kita harus miliki, tapi kita harus memiliki juga kepenuhan Kristus. Bagaimana sifat-sifat Tuhan Yesus yang mulia itu bisa kita miliki di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang rendah hati, Tuhan Yesus yang panjang sabar, Tuhan Yesus yang bijaksana, Tuhan Yesus yang menjaga kekudusannya, kita miliki di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus juga memiliki rencana yang mulia di dalam hidup kita, yaitu kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Selama 2020 ini, terus terang, yang biasa melayani sekarang pusing. Yang dulu biasanya besuk ke rumah masing-masing, gak boleh besuk. Yang biasanya melayani ke penjara, ke rumah sakit, tidak boleh besuk, tidak boleh datang. Lalu kerjanya apa? Ya, lalu yang biasa berkhotbah, ya, yang hamba Tuhan yang berkhotbah, guru sekolah minggu yang berkhotbah, gak boleh. Tanya, semua stop. Ya, tapi kita masih bisa melayani dalam bidang yang lain, yaitu apa? Kita melayani di dalam kasih Tuhan. Ada orang-orang yang memerlukan, lalu tim pelayanan Shalom membentuk namanya tim Corona Ministry dan membagikan sembako, membagikan obat-obatan, membagikan masker dan sebagainya. Apapun juga yang kita bisa lakukan, kita lakukan berdasarkan kasih di dalam Tuhan kita. Apakah tahun 2020 ini kasih Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu semua masih ada dan masih berkobar-kobar, masih bertumbuh? Marilah kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 14 dan 19 berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa dan aku berdoa supaya orang-orang Kristen di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Supaya mereka dapat mengenal kasih Kristus, dan supaya mereka dapat dipenuhi dengan kasih Kristus.
supaya mereka dapat mempraktekkan kasih Kristus. Apakah pandemi 2020 ini menghalangi kita mempraktekkan kasih Kristus? Jangan sampai hal itu terjadi. Apakah pandemi 2020 ini membuat kasih kita menjadi tawar, menjadi luntur? Jangan sampai hal itu terjadi. Karena kita harus mengenal kasih Kristus, harus dipenuhi dengan kasih Kristus, dan harus mempraktekkan kasih Kristus di dalam hidup kita ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita praktekkan kasih Kristus, dan kita memiliki kepenuhan Allah. Dalam ayat 19 dikatakan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jangan lupa, ada ayat yang mengatakan Allah itu adalah kasih. Barang siapa yang ingin dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah, dia harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan apakah kita pada 2020 ini, kita sudah mengakui bahwa manusia ini lemah, bahwa kita ini tidak berdaya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, baru diserang oleh virus yang begitu kecil, yang tidak terlihat dengan mata. Tidak ada satu negara pun juga yang bisa bertahan. Ya, puluhan ribu, bahkan jutaan manusia sudah menjadi korban. Bahkan negara Amerika saja yang begitu hebat ilmu pengetahuannya tidak berdaya. Apakah kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, sesungguhnya aku tidak berdaya Tuhan. Aku ini lemah. Aku tidak berdaya. Apakah kita mau merendahkan hati kita seperti Kristus, di mana dia mengosongkan dirinya, turun menjadi sama dengan manusia? Apakah kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Dan apakah kita rela untuk datang kepada Tuhan, untuk diselamatkan, untuk ditebus, untuk dibaharui, untuk diberikan pengampunan dosa, untuk mendapatkan kelahiran baru di dalam Tuhan? Atau ada orang di sini yang berkata, dosa saya terlalu banyak, saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ada orang yang berkata, saya tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Baiklah, mari kita hitung-hitungan. Betapa besarnya dosamu sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jangan kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tapi biarlah kita merasa lemah dan merasa tidak berdaya, sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memerlukan Engkau Tuhan. Dan Dia berkata, marilah, datanglah kepadaku, dan terimalah keselamatan daripada Tuhan, yang mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, supaya kita boleh diselamatkan, dan oleh bilur-bilurnya kita boleh menjadi sembuh. 2000 tahun yang lalu ada panitia persiapan kelahiran Mesias. Sudah mempersiapkan dengan luar biasa, ya. Saya lupa ketua panitianya namanya siapa, ya. Malaikat tentu saja, ya. Mempersiapkan keluarga. Dipilih dulu keluarga. Wah, kalau keluarga yang akan menerima Mesias ini tentu saja harus keluarga yang kaya, yang pintar, yang turunan raja, yang rumahnya paling sedikit bagus dan sebagainya. Ternyata yang dipilih adalah Yusuf dan Maria, keluarga tukang kayu yang sederhana.
Lalu dipilih lagi kota kelahiran Mesias. Oh, kalau kota tentu saja harus kota yang besar. Yerusalem lah ibu kota yang besar, tempat kelahiran Mesias yang pantas. Tetapi ternyata terpilihnya adalah kota Bethlehem yang kecil, yang tidak terkenal. Julukannya juga kota roti, katanya. Mungkin banyak pabrik roti di sana, ya. Bukan kota hebat lah maksudnya. Lalu ya bolehlah kalau memang harus di Bethlehem, karena sudah tertulis di Bethlehem, di Efrata, Mesias akan lahir. Pilihlah rumah yang bagus di Bethlehem, yang paling bagus. Ya, pernah presiden kita SBY yang dulu ya datang ke kota saya di Alor di Timor, ya, di kota di Alor di Timor yang kecil itu, karena ada gempa bumi di sana, ya, karena ada gempa bumi di sana. Lalu presiden turun ke sana dan ya minta maaf karena kotanya kecil, nggak ada hotel, ya, nggak ada hotel, hotelnya hotel losmen begitu ya. Lalu tidak ada rumah yang bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya Bupati Alor suruh minggir. Jadi presiden masuk ke sana untuk tinggal di kota, di rumah bupati. Karena itu yang paling bagus. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tidak memilih tempat yang paling bagus di Bethlehem. Bahkan katanya penginapan pun menolak Dia. Tetapi Dia memilih kandang yang hina di Bethlehem. Tetapi kandang yang hina bukan berarti selalu hina. Karena ketika kandang yang hina menerima Mesias yang hidup, Kristus Tuhan, menjadi kandang yang mulia. Begitu juga kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita mungkin hina di hadapan orang lain, tapi hidup kita kalau menerima Mesias Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus akan menjadi rumah Roh Kudus, akan menjadi bait Roh Kudus, akan menjadi istana. Karena ketika presiden tinggal di rumah bupati, lalu ada tukang kebun bupati, seperti biasa tiap pagi pengen masuk ke dalam untuk bersihkan rumput, ya. Ketika dia berjalan masuk bawa pacul dengan biasa aja, langsung di stop. Mau kemana? Tanya. Pampres, ya, pas pampres. Udah baris di depan. Mau kemana kamu? Saya mau ke rumah bupati. Saya tukang kebun. Pas pampres bilang begini. Tidak bisa. Ini bukan lagi rumah bupati. Ini adalah istana RI 1. Selama RI 1 ada di sini, ini istana RI 1. Protokol security. Katanya, semua yang masuk harus di screening, katanya. Sekalipun tukang kebun, katanya. Tukang masak, semuanya harus di screening. Karena apa? RI 1, protokol. Begitu juga kita manusia biasa. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita menjadi rumah Allah. Berubah itu protokol. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam rumah kita. Tidak ada kuasa iblis yang mempan mengganggu kehidupan kita. Karena rumah kita berubah. Bukan lagi manusia yang hina, tetapi bait Allah, bait suci, tempat kediaman Tuhan. RI 1, bukan RI 1 lagi, ya. Surga 1, ya. Kalau RI 1 yang sana, ya. Kita diproses agar makin serupa dengan Kristus. Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu jadilah sempurna. Ya. Karena itu jadilah, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau punya pacar, ya, anak muda terutama, kalau punya pacar inginnya yang sempurna, ya. Bahkan sampai ada lagunya itu, kalau nggak salah, ya, betul ya.
Ya, sempurna, sempurna, apa tuh? Ya, bukan nama rokok, tapi ada lagunya itu ya. Sempurna, sempurna. Nah, semua orang yang punya pacar sekalipun ingin orang yang sempurna, apalagi Tuhan. Dia menyelamatkan kita supaya kita bisa menjadi orang yang sempurna. Kuduslah kamu, tak bercacat, tak bernoda, karena aku kudus. Dikatakan kita ini seperti ranting dan Tuhan Yesus seperti pokok anggur. Dan kalau kita tidak berbuah, kita dibersihkannya supaya kita boleh berbuah. Kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Pada tahun 2020 ini memang kita kesulitan untuk beribadah. Ya. Bahkan kita beribadah terbatas. Banyak yang beribadah dari rumah masing-masing secara online. Kita beribadah. Bahkan ada yang beribadahnya sambil nonton TV misalnya, sambil makan bakso ya dan sebagainya. Bahkan malah ada yang bilang, saya kalau beribadah di rumah rasanya kurang sungguh-sungguh. Ya bagaimana, bukannya kurang sungguh-sungguh, kita semua juga kalau beribadah di rumah ya pasti kita kurang konsentrasi. Itu biasa, namanya juga manusia ya, kita wajar. Karena itu jangan sampai kita di tahun 2020 ini ya, iman kita luntur atau berkurang karena sudah jarang beribadah di gereja. Tapi kita boleh tetap mengarahkan target kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga. Kalau kita pada tahun 2020 ini ada yang jatuh dalam dosa, ada yang lemah, ada yang berkata, saya dulu biasanya tetap beriman karena saya setiap hari Minggu selalu beribadah. Lalu guru sekolah minggu saya akan menasihati saya, memperingati saya. Sekarang bebas, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang memperingati, tidak ada yang menjaga. Saya bebas berbuat segalanya. Pada bulan Desember ini, di akhir 2020 ini kita kembali kepada target kita yang semula untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Tanpa diawasi, tanpa dilihat, tanpa dinasihati, kita menjaga kekudusan kita. Kita berusaha menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Dan pada tahun 2020 ini, seperti tadi yang telah kita bicarakan, banyak juga pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melempem, yang kurang semangat. Karena apa? Kurang tugas, ya, kurang dapat jadwal. Bukannya tidak mau melayani, tapi memang kelasnya ditiadakan, ya. Sekolah minggu 12 kelas semua ditiadakan, hanya tinggal satu kelas. Gurunya ada berapa, ya? Yang mengajar hanya satu, yang 11 bagaimana, ya, dan sebagainya. Kita kurang semangat untuk melayani. Pembinaan juga semua ditiadakan, ya. Persekutuan doa juga ditiadakan. Lalu kebaktian juga dikurangi. Kita dulu kebaktian sampai 6 kali, ya. Ada kebaktian Sunda, kebaktian fellowship bahasa Inggris dan sebagainya, ya. Ada kebaktian PMKP, youth, teens, umum pagi, umum sore dan sebagainya, semua diganti online, 1 kali saja cukup. Online juga jangan lama-lama, 1 jam aja beres, pulang katanya, ya. Akhirnya semangat melempem, ya. Yang biasa melayani, yang biasa bekerja, yang biasa aktif melayani, melempem. Tapi pada 2021 kita kembali mengobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Apalagi sekarang, tuaian banyak, pekerja bukan lagi sedikit. Udah sedikit, yang berani lebih sedikit lagi, ya. Bukan soal berani nggak berani. Ada teman kita sakit di rumah sakit kan nggak boleh dikunjungi juga, ya. Akhirnya jadi
tidak ada yang bisa dikerjakan. Padahal Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita percaya bahwa walaupun kita mengalami tantangan di 2020, 2021 vaksin sudah ditemukan, mudah-mudahan cepat diberikan kepada semua orang, dan pandemi ini boleh cepat berlalu, dan kita boleh berkobar-kobar melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan guru sekolah minggu semua juga sudah siap-siap latihan, karena kelas akan dibuka kembali tahun depan. Kita tidak tahu bulan apa ya. Pemimpin leader Komsel siap-siap juga melayani Tuhan di tahun depan, karena akan dibuka kembali. Jangan sampai udah lupa cara buka Alkitab bagaimana ya. Kita bersemangat, rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan latihan kembali, membawakan firman. Guru-guru pembinaan latihan kembali, tim besuk ya, bersiap-siap melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kalau misalnya kita tahu di bulan Desember bahwa 2021 akan seperti ini ya, pasti di bulan 22 Desember kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan aduh tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi nih kita beribadah. Saya mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya mau rajin datang kepada Tuhan, saya mau pergi giat penginjilan dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu ya, semuanya itu datang tiba-tiba. Karena itu kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Karena itu kalau masih ada kesempatan kita melayani Tuhan, masih ada kesempatan kita melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan, kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Tahun 2019 kita tidak punya peralatan seperti ini. Kita tidak punya tim multimedia, tim rekaman, tim sound system dan sebagainya yang melayani seperti ini. Kita tidak persiapkan, ya tidak bersiap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi begitu juga 2021. Lebih tidak terduga lagi apa yang akan terjadi di 2021. Tapi kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyiapkan hidupku untuk Engkau pakai. Jangan sampai kita terkaget-kaget di tahun 2021. Seperti kita kemarin terkaget-kaget di tahun 2020. Apakah kita siap menghadapi tahun 2021? Banyak hal yang kita tidak tahu, yang masih samar-samar. Apakah vaksin bisa berhasil? Kapan vaksin bisa diberikan? Berapa lama dia akan bertahan? Virusnya apakah akan kena saya lebih dulu daripada vaksin dan sebagainya. Tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada aku kekuatan dan berikan kepada aku iman yang teguh, supaya kita boleh siap kepada menghadapi tahun 2021 ini. Mungkin ada yang berjanji kepada Tuhan pada tahun 2019, saya mau dibaptis, saya mau percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata tiba-tiba semua baptisan di-cancel, semua pernikahan juga di-cancel dan sebagainya, dibatalkan. Kalau ada yang mau percaya kepada Tuhan, segeralah lakukan. Karena kita tidak tahu apakah itu adalah kesempatan yang terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah kita siap menghadapi 2021? Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, menyertai kita menghadapi tahun 2021 ini. Mari kita tunduk kepala semua dan kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar.
Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan pada malam hari ini adalah untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kalau saja ada hamba Tuhan pada tahun 2019 berkata kepada kita bahwa tahun 2020 kita tidak bisa beribadah. Pada tahun 2020 kita tidak bisa kuliah. Pada tahun 2020 kita tidak bisa bekerja dengan normal. Mungkin banyak yang tidak percaya dan bahkan mentertawakan. Tetapi hal itu sudah terjadi. Mungkin tahun 2019 ada yang berniat untuk dibaptis, untuk percaya kepada Tuhan, tetapi tidak bisa terlaksana karena COVID. Tetapi pada malam hari ini, ketika kita mendengar suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatimu, karena kita tidak tahu 2021 seperti apa akan terjadi. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Pada hari ini, ketika engkau mendengar suaranya, bertobatlah. Pada hari ini, ketika engkau mendengar suaranya, ketika engkau mendengar suara penebus berkata, marilah, bertobatlah. Pada malam terakhir 2020, masih ada kesempatan untuk kita membereskan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dengarlah suara penebus yang berkata, marilah. Ku dengar penebus memanggil, marilah. Haleluya, haleluya. Oleh Haleluya. darahnya yang kudus, Haleluya. jiwa Haleluya. ku sucilah. Jamahlah Tuhan hati kami yang keji. Tuhan, hati yang kecil, Dengan darah-Mu yang kudus, oh dengan darah yang kudus, sucikanlah Tuhan, sucikanlah. Sucikanku. Kami datang kepadamu penebus. Ku datang penebus. Kami yang sakit, kami yang lelah, kami yang lemah. Kita lelah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semua Tuhan. Kuatkan dan sembuhkanlah Hati kami yang lemah. hatiku yang lemah. Jamahlah Tuhan hati kami Tuhan. Jamahlah, jamahlah Tuhan. Hati yang kecil, Oleh darah-Mu dengan darah yang kudus yang tercurah di atas kayu salib. Sucikanlah Tuhan. sucikanku. Oh, jamahlah Tuhan. Jamahlah Tuhan, Dimanapun kami berada saat ini, jamahlah, jamahlah hati yang kecil, Oh, jamahlah Tuhan. dengan darah yang kudus, Jamahlah Tuhan. telah disucikan. Jamahlah Tuhan.
Haleluya. Samalah Tuhan. Haleluya. Hati Yang keji dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Janganlah Tuhan Hati yang keji. Bapa, kami berdoa buat mereka-mereka yang mengangkat hati di rumah masing-masing pada hari ini. Engkau mendengar jeritan hati mereka di rumah mereka masing-masing, Tuhan. Kalau kami memiliki dosa, kami berdoa kepadamu, Tuhan, ampunilah dosa kami. Kalau kami memiliki kesalahan, kami memiliki kelalaian di tahun 2020 ini, Tuhan, kami berdoa, ampunilah Tuhan kesalahan kami, kelemahan kami, Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa kepadamu, Tuhan, jamahlah Tuhan oleh bilur-bilur-mu, Tuhan, menyembuhkan kami semua, Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Tuhan, yang sedang dalam kelemahan. Tuhan menolong juga, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, Tuhan. Kami berdoa supaya tahun depan kami bisa beribadah kembali dengan bebas, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka juga yang rindu untuk dibaptis, untuk boleh memutuskan pada tahun ini. Kalau tahun 2021 kami boleh mengalami baptisan, kami boleh berlomba-lomba datang kepadamu, Tuhan, untuk dibaptis. Karena kami tidak tahu, Tuhan, apa ini adalah kesempatan yang terakhir. Kami boleh melakukan baptisan atau melakukan ibadah sekalipun kepadamu, Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan, Roh-Mu yang kudus menjamah kami semua satu demi satu. Dimanapun kami berada, Tuhan. Jangan biarkan kami masuk tahun 2021 tanpa Engkau, Tuhan. Tapi pada malam hari ini, kami membereskan hidup kami kepadamu, Tuhan. Biarlah Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau menjadi penebus kami. Engkau menjadi raja kami dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami penuh dengan luapan syukur kepadamu ya Bapa. Di akhir tahun 2020, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada dan kami boleh tetap sehat, kuat. Ini semua karena pimpinan dan perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur di mana masih ada kesempatan kami boleh bersama berjumpa di dalam acara ibadah. Sekalipun tidak bertatap wajah, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk tetap menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami terus berharap dan mempercayai kebesaran Tuhan. Sekalipun tahun 2020 di masa pandemi ini mungkin ada banyak sekali masalah yang kami hadapi, tetapi kami tetap bersyukur. Kami tetap percaya semua terjadi seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti menyertai, mendampingi, dan memberikan kepada kami kekuatan. Sehingga kami boleh melewati dan kami boleh mengakhiri dengan kemenangan. Terima kasih Allah Bapa. Saat ini juga kami bersyukur
berterima kasih kalau GGP masih ada sebagaimana ada, boleh merayakan Natal bersama secara online. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mau menyerahkan semua kepengurusan GGP dari tingkat pusat, Mada, Mawil, dan majelis jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi segala masalah persoalan, kami yakin dan percaya Tuhan melengkapi dengan segala hikmat kebijaksanaan sehingga GGP boleh tetap bersatu, tetap diberkati Tuhan, dan kami tidak akan pernah mundur di dalam segala hal yang harus kami hadapi, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, lebih besar daripada segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat GGP Shalom kami, Tuhan Yesus yang sudah memimpin, melindungi sampai kami ada sebagaimana kami ada di akhir tahun 2020. Kami boleh bersama-sama ada berkumpul secara online ini, semua karena kasih anugerah Tuhan untuk kami tetap kuat, tetap membesarkan nama Tuhan untuk memasuki tahun 2021 ini. Karena kami punya Allah yang luar biasa, membuat kami tidak perlu gentar, karena kami punya Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar, dan kami pasti akan bisa melewatinya. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Almond, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga, diberkati semua anak mantu cucunya, dan kami menyerahkan juga semua majelis, semua komisi, semua seksi, semua hamba Tuhan dari pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, dan guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan, sehingga kami semua boleh bersama-sama bergandengan tangan melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan kami yang sudah diberkati, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga lewat setiap kehidupan setiap hamba-hambamu di tempat ini, kami boleh menjadi satu kesaksian buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi Injil yang terbaca oleh mereka yang belum kenal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus melengkapi, mempersatukan, memberkati kami semua hamba-hambamu di GGP Shalom kami ini. Biarlah kami semuanya taat, takut kepada Tuhan, dan boleh menjadi kesukaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat setiap kehidupan kami, hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan kami percaya di akhir tahun 2020 kami ada bersama Tuhan, dan memasuki tahun 2021 tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersatu hati dimanapun kami berada saat ini bersama-sama. Kami mengangkat hati kami dan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Negara dan bangsa kami sedang dalam pergumulan yang begitu besar. Bukan hanya negara kami, tapi negara-negara lain yang di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Kami berdoa Kau berikan kekuatan kepada negara kami Tuhan, kepada presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, lurah, camat, RT, RW dan sebagainya Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya Tuhan. Jauhkan daripada segala penyakit, COVID dan sebagainya Bapa. Kami berdoa Tuhan, negara dan bangsa kami sedang mengalami badai wabah penyakit yang begitu besar. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong negara dan bangsa kami boleh terluput dari wabah penyakit ini Tuhan. Kau mengulurkan tangan-Mu yang berkuasa, menjamah
dan menyembuhkan, memulihkan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua dokter, perawat, petugas medis, petugas rumah sakit, petugas keamanan yang sedang bekerja keras untuk membantu mengatasi wabah ini Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan perlindungan ekstra kepada mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, perlindungan untuk keluarga mereka juga masing-masing Tuhan. Jauhkan daripada segala sakit penyakit yang telah melanda negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari 400 petugas medis yang telah mendahului kami Tuhan, yang mengorbankan nyawanya untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Yang berdoa Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan pertolongan untuk keluarga yang ditinggalkan juga Bapa. Yang berdoa untuk semua penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, supaya boleh tertib dan supaya boleh patuh kepada arahan dari pemerintah, dan supaya kami boleh terlindungi dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari wabah penyakit, dari masalah ekonomi, dari masalah-masalah yang lainnya, dari bencana alam, kelaparan, gempa bumi, huru hara, demonstrasi, dari bencana kebakaran, angin ribut dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mengampuni negara dan bangsa kami ini, semua penduduk Indonesia, supaya boleh juga menerima keselamatan daripada-Mu Bapa. Kami berdoa, menyatukan hati kami, berseru kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, dengarlah doa kami, dan biarlah negara dan bangsa kami boleh dipulihkan dan boleh menerima pertolongan dan keselamatan daripada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur pada malam ini karena Tuhan yang telah menyertai kami sampai ke akhir tahun 2020. Kami telah merasakan dan menikmati bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tetap memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan yang tetap memberikan kepada kami kesetiaan untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menolong kepada kami selama tahun 2020. Dan Tuhan juga akan memimpin kami di tahun 2021. Kami bersehati malam ini Bapa, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan. Karena mungkin mereka mengalami bencana-bencana alam. Mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan, di mana membuat mereka menderita. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin mereka, Tuhan hiburkan mereka, supaya mereka tetap berharap dan beriman hanya kepada Tuhan. Bapak, kami juga bersehati berdoa malam ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Baik mereka yang sedang mengalami sakit rohani, mungkin ada di antara mereka yang kecewa, sakit hati, marah. Tuhan, ulurkan tangan Tuhan yang berkuasa, supaya Tuhan melunakkan hati-hati yang keras. Tuhan membuat hati mereka yang marah menjadi tenang kembali. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Tuhan sanggup merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan setiap hati-hati yang parah. Tuhan memulihkan setiap hati-hati yang menderita, supaya mereka kembali kepada Tuhan, datang dengan sorak-sorai sukacita dan damai sejahtera. Bapak, kami juga bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit jasmani. Mungkin karena ada sakit karena tua, sakit karena penyakit-penyakit modern yang sampai saya sulit disembuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan lebih besar daripada segala penyakit yang ada di dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bapak, kami juga bersehati berdoa Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini begitu banyak perekonomian yang terjadi, yang menjadi turun dan merugi bagi perusahaan-perusahaan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkati bisnis-bisnis, usaha-usaha daripada setiap anak-anak Tuhan.
Tuhan ulurkan tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan yang keluar yang terbaik, supaya mereka semua bisa menikmati apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, supaya mereka tetap bisa bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan kesabaran kepada anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini mengalami penurunan income, di mana mereka dikurangi jam kerja, mungkin keuntungan mereka berkurang, mungkin bahkan mereka merugi dalam bisnisnya. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sehingga kami semua bisa bersorak-sorai, karena Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan menetapkan, yang punya masalah persoalan dalam rumah tangga, di dalam masalah ekonomi, di dalam pelayanan, dalam apapun juga, Tuhan berikan solusi yang terbaik, sehingga kami bisa menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih, di mana Tuhan yang telah memimpin awal, pertengahan hingga akhir di dalam acara malam tahun baru ini. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan telah mengalir dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap para pelayan yang telah ambil bagian dalam kebaktian hari ini. Kami yakin dan percaya urapan Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan setiap para pelayan yang melayani di hari ini. Bapak, sebentar juga kami akan berpisah. Sebentar juga kami akan meninggalkan tempat di mana kami ada. Karena mungkin kami pergi ke rumah, mungkin kami pergi ke tempat yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.